Halo, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Miss akan bahas materi matematika kelas 8 statistika bagian ukuran pemusatan data. Adapun yang akan kita bahas yaitu nanti hitung rata-rata atau mean, nilai tengah, median, lalu modus. Oke, untuk nilai tengah atau median. Nah, median ini adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan, ya. Adapun rumus untuk mencari median supaya cepat, itu yang pertama kamu perhatikan dulu banyak datumnya. Kalau banyak datumnya ganjil, gunakan rumus xn plus 1 dibagi 2. Jadi misalnya banyak datanya 5, 5 itu kan ganjil, berarti xn, nilai n ke n, berarti nilai ke-5 jumlah banyak datumnya, plus 1. Berarti nilai ke-6 per 2, yaitu nilai ketiga. Nah, nilai ketiga itulah yang akan menjadi median dari data tersebut. Oke. Lalu kalau untuk datumnya genap, menggunakan rumus nilai ke n per 2 plus nilai ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Langsung saja ke contoh. Suhu udara dalam Celcius di suatu daerah pada sore hari selama 15 hari tercatat sebagai berikut. Berikut datanya ya. Oke, sebelumnya kamu urutkan dulu datanya dari yang terkecil yang ke terbesar. Setelah terurutkan, baru kita cari mediannya. Lihat, datumnya ganjil atau genap. Ya, 15 hari ya, berarti 15 ganjil. Berarti gunakan xn plus 1 per 2. Berarti nilai ke-15 tambah 1 per 2. Berarti nilai ke-16 per 2, yaitu nilai ke-8. Nah, yang menjadi mediannya berada di nilai ke-8. Ini dia mediannya. Oke. Untuk median distribusi frekuensi data tunggal, perhatikan contoh berikut. Usia dari suatu kelompok yang terdiri dari 20 orang. Tentukanlah median dari data berikut. Ini masih data tunggal ya, tapi pakai distribusi frekuensi. Nah, kalau kita perhatikan datanya, usia 11 tahun ada sebanyak 3 orang, 12 tahun sebanyak 5 orang, dan sampai usia 15 tahun ada 2 orang. Jadi kalau kita hitung, ini ada berapa banyak datumnya, kamu hitung saja frekuensinya. Berarti 3 tambah 5 tambah 2 tambah 8 tambah 2 itu sebanyak 20. Berarti N-nya 20. Berarti ini genap ya. Nah, berarti menggunakan median yang genap. Oke, rumusnya sebagai berikut. Nilai ke N per 2 tambah nilai ke N per 2 plus 1. N-nya 20, berarti 20 per 2. Berarti nilai ke 10 plus nilai ke 20 per 2 plus 1, berarti nilai ke-11. Kamu cari dia, nilai ke-10 berada di usia berapa? Lihat frekuensinya. 3 tambah 5 masih 8. Berarti tambah 2. Berarti di sini yang ke-10. Berarti berada di usia 13. Yang ke-11 berada di mana? Di usia ke-14 ya. Karena sampai di sini masih 10. Berarti 11-nya ada di sini. Berarti 13 ditambah 14 per 2. Dapat hasilnya 13,5. Itu nilai tengahnya. Untuk nilai rata-rata atau min, dapat dicari menggunakan jumlah seluruh datum per banyak datumnya. Jadi langsung aja ya. Tinggi 5 siswa kelas 8 SMP sebagai berikut. Tentukanlah rata-rata tinggi ke-5 siswa tersebut. Jadi pertama-tama kamu jumlahkan dulu seluruh datumnya. Berarti tingginya kamu jumlahkan 130 sampai 150. Setelah dijumlahkan, lalu dibagi banyak datumnya. Ada berapa orangnya tadi? Ada sebanyak 5 orang, berarti dibagi 5. Jadi 705 per 5, hasilnya 141 cm. Itulah yang menjadi rata-rata tinggi dari kelima siswa tersebut. Untuk min dari tabel distribusi frekuensi, perhatikan contoh berikut. Ini ya, ada nilai dan ada frekuensinya. Jadi untuk mencarinya, yaitu ada tambahan, yaitu frekuensi dikali nilainya ya. Nah, jadi yang nilai 5 ada 7 orang, berarti dikali. Berarti 5 kali 3, 35. 6 kali 16, 96. Sudah dapat. Lalu kamu cari jumlah frekuensinya atau banyak datumnya ya. Kamu jumlahkan sebanyak 40. Lalu hasil perkalian frekuensi dengan nilai kamu jumlahkan juga. Dapat jumlahnya 256. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu jumlah hasil perkalian frekuensi dengan nilai per banyak datumnya atau N-nya ini ya. Di 256 per 40 dapat dia 6,40. Itu rata-ratanya. Untuk rata-rata data berkelompok, perhatikan tabel frekuensi berikut. Jadi
Nilai 65 sampai 69 ada sebanyak 5 orang, 70 sampai 74 ada sebanyak 6 orang, 85 sampai 89 sebanyak 3 orang. Oke, ada tambahan, perhatikan tabel yang di samping. Kamu cari dulu nilai tengah dari data kelompok tersebut ya. Seperti ini, 65 sampai 69. Nilai tengahnya berada di 67. Bisa ya mencari nilai tengah. Kalau ganjil gunakan rumus ganjil, kalau genap gunakan rumus genap ya. Dapat nilai tengahnya, lalu kamu kalikan frekuensi dikali nilai tengahnya. Sudah dapat, lalu kamu jumlahkan dulu frekuensinya atau datumnya. Ini sebanyak 25. Lalu jumlahkan juga hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Ini 1895. Berarti untuk mencari rata-ratanya langsung saja. Jumlah perkalian frekuensi dengan median per banyak datumnya atau ini frekuensinya. Berarti 1895 per 25. Dapat dia 75,8. Itu dia. Untuk modus. Nah, modus ini adalah datum yang paling sering muncul dibandingkan dari datum-datum lainnya. Jadi perhatikan contoh berikut. Berikut data nilai hasil belajar Yuna selama 1 semester. Oke, sudah dapat. Nah, jadi modusnya itu tadi katakan datum yang paling sering muncul. Nah, jadi supaya gampang buat seperti ini tabel ya. Yang dapat nilai 60 dia muncul sebanyak 1 kali, 70 2 kali sampai dengan 100. Nah, kamu lihat mana dia yang paling banyak muncul. Itu nilai 90 sebanyak 5 kali. Berarti yang menjadi modus dari data tersebut adalah nilai 90 karena dia yang paling sering muncul. Oke, cukup sekian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.